Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, tinggal 2 hari lagi ya pertandingan Inter melawan Sampdoria. Ya, ternyata Sampdoria ini kalau ketemu Inter di kandang mereka 2 kali pertemuan terakhir Inter kalah dan bermain imbang. Semoga nanti di pertemuan ini Inter bisa memenangkan pertandingan tersebut, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, sahabat Bob, persiapan Inter bagus banget ya. Kemungkinan nanti duet Lula akan kembali ya, Lukaku dengan Lautaro Martinez. Dan juga Brozovic kemungkinan akan menjadi kapten ya. Kita akan melihat Brozovic mulai dari starter dan semoga ke depan dia benar-benar membuktikan diri seorang regista, dan kita akan melihat Hakan yang akan ditempatkan di kiri kembali, sahabat Bob. Nah, semoga Inter, tapi kalau kita melihat permainan Inter sekarang yang sudah mulai konsisten, gue sih yakin Inter menang. Nah, kita lihatlah. Next video gue akan bahas bagaimana peluang-peluangnya Inter. Nah, sekarang yang paling menarik yang sedikit gue pengen bahas adalah bagaimana mengenai masalah hutang ya, sahabat Bob ya. Jadi kalau di Serie A ini utang ini sangat mengkhawatirkan sekali, sahabat Bob, terutama untuk Inter, Juve dan Roma. Nah, kalau kita berbicara yang namanya hutang di sepak bola ya, semakin banyak hutang di sepak bola Eropa ini diceritakan oleh langsung oleh UEFA ya. Nah, menurut UEFA, total utang bank sepak bola telah tumbuh sebesar 1,2 miliar, sahabat Bob. Jadi kenaikan 22% dari setahun sebelumnya dibandingkan dengan situasi sebelum Covid pada akhir tahun 2019. Nah, kenaikan utang secara keseluruhan mencapai 51% ya di 5 liga besar ya, di liga 5 besar yang dibebani oleh lebih dari 7,5 miliar utang bank serta 2,5 miliar kepada pemberi pinjaman internal. Jadi total ada utang itu 10 miliar. Nah, yang menarik itu apa, sahabat Bob? Ini menurut Corriere dello Sport ya, situasi kesulitan besar menonjol seperti Spanyol, di mana utang bank melebihi 2,5 miliar dengan peningkatan 54%. Nah, sebenarnya kalau gue pribadi sih yang mengagetkan gue adalah klub Liga Premier. Kita tahu Liga Premier itu adalah klub pendapatan yang paling banyak di sana dari sponsor, dari penonton. Karena di Inggris rata-rata kan udah punya stadion sendiri gitu loh, dan animo orang datang ke stadion itu luar biasa, selalu full. Nah, jadi menurut UEFA itu top 10 ya utang yang paling besar itu ternyata Tottenham Hotspur loh, memimpin 10 besar utang yang paling banyak ya dengan 1 miliar. Nah, kita kan tahu bahwa orang yang bernegosiasi dengan Tottenham Hotspur ini kan nggak gampang ya, dan dia juga nggak gampang juga menjual pemain untuk membeli pemain. Ternyata kita pikir dia itu udah sehat banget secara keuangan, ternyata mereka utang yang paling banyak. Nah, nomor 2 ya kita tahulah Real Madrid itu hutangnya 967 juta, sahabat Bob. Nah, naik itu 773 ya. Jadi kalau kita lihat gitu loh. Terus kalau Barcelona itu 841 juta hutangnya. Ini yang 3 besar ya. Terus kalau kita berbicara ternyata MU juga. Gua pikir juga MU ini kan kekuatan finansial klubnya kan kuat ya. Ternyata mereka ada di 4 besar. Nah, yang kelima adalah Atletico. Nah, yang keenam ini adalah Inter, sahabat Bob, dengan total hutang 390 juta euro, sahabat Bob. Jadi ya, kalau sahabat Bob bilang ya Inter klub miskin lah, susah beli pemain lah, apa-apa nih. Sahabat Bob bisa lihat ya, inilah kenyataannya. Bagaimana mereka mengatur keuangannya dengan hutang yang banyak begini gitu loh. Jadi kita nggak berharap, jangan hanya melihat dari kacamata kita selalu wah Zhang out ini dijual segala, kan nggak bisa. Kita juga melihat dari kacamata mereka gitu loh. Mereka yang menjalankan itu selalu gue bilang gitu loh. Nah, jadi sahabat Bob, semoga aja dengan telah pulihnya kembali COVID, udah nggak ada ya, hampir udah nggak ada lah ya.
Terus sekarang lagi pemulihan ekonomi, semoga aja Inter bisa melewati ini dan bisa menutupi hutang-hutangnya dan akhirnya Inter bebas dari hutang ya. Kalau kabar baik sebenarnya dari Jerman, sahabat Bob. Ya, terutama yang nggak ada hutang itu Bayern Munchen, ya mereka tuh nol hutang gitu loh. Ternyata juga di sini Manchester City malah nggak ada hutang, nggak termasuk dalam 10 tim top gitu loh. Yang kalau PSG itu ada di peringkat ke-10, 90 juta. Dia aja masih punya utang gitu loh. Nah, sahabat Bob, ini sedikit gambaran buat kita. Inilah situasinya Inter di saat ini ya. Kalau beli pemain berarti Inter tuh hanya menjual pemain terus baru bisa beli pemain. Contohnya kayak gitu, sahabat Bob ya. Capital gain yang harus ditutup setiap tahun ya. Karena kenapa? Ya karena ini ada hutang itu, sahabat Bob. Nah, kita beralih ke ini ya, ke para pemain gitu loh. Nah, ini Inter kan mendapat referensi waktu 2021 ya, setelah Inter menjual Hakimi, Inter mencoba mendatangkan Mazraoui ya. Mazraoui ini kan satu kampung sama si Hakimi ya. Waktu itu dia masih bermain di 2021 tuh masih bermain di Ajax. Ternyata Inter nggak bisa dapatkan dia, Inter mendapatkan Dum-Dum, dia pindah ke Bayern Munchen. Nah sekarang Mazraoui ini lagi benar-benar diincar Inter dan benar-benar intens. Kenapa gitu loh? Kalau di Bayern Munchen tuh sekarang ada datang Cancelo gitu loh. Jadi peluang untuk Mazraoui main tuh kemungkinan tuh sangat kecil gitu loh. Apalagi Mazraoui waktu di Piala Dunia juga penampilannya bagus. Dia bisa bermain di dua sisi kiri, sisi kanan. Jadi ini luar biasa. Dan harganya juga tidak terlalu mahal, sekitar 20 juta. Dan Inter kalau bisa. Nah sekarang Chelsea dan MU yang lagi ngotot-ngototan. Siapa nih yang bakal mendapatkan Dumfries gitu loh. Ya kita berharap siapapun yang mendapatkan, ya menurut gua ya nggak ada masalah gitu loh. Apakah MU apa Chelsea, tapi gua lebih senang kalau Dumfries ke MU. Ada Ten Hag di sana, pasti dia akan jauh lebih bagus kalau menurut gua ya. Kalau Chelsea masih butuh beberapa tahun untuk membangun squad yang penuh gitu loh. Itu sahabat Bob, itu untuk Mazraoui ya. Nah, terus yang menarik adalah ini sahabat Bob, kalau kita berbicara kemarin siapa? Belanova ya. Belanova ini kan ternyata Inter ya tidak berniat untuk mempermanenkannya ya. Kenapa sahabat Bob? Karena memang Belanova ini penampilannya ya nggak begitu bagus ya. Dia udah dikasih satu musim di Inter tapi belum bisa membuktikan diri gitu loh. Jadi Inter mencari alternatif kalau misalnya Belanova tidak ditebus. Karena kenapa? Inter harus menebus 7 sampai 8 juta gitu loh. Nah, Inter tahu sendiri kondisi keuangannya. Jadi Inter beralih ke bek sayap Swedia yang sekarang lagi bermain di Spezia. Ya, Emil Holm ya. Emil Holm ini udah penampilannya di musim ini itu udah 19 kali sahabat Bob ya. 1 gol dan 2 assist. Nah, ternyata bagus nih penampilannya. Jadi ini mungkin bisa jadi pelapis Mazraoui kalau misalnya Mazraoui jadi datang ke Inter sahabat Bob. Ya, kita lihatlah apa yang akan dilakukan Inter untuk para pemain-pemain yang akan berangkat dari Inter gitu loh. Nah, terus ini sebenarnya bagus ya, cuman yang memang berbeda zaman sih ya, berbeda generasi ya. Ya, ini paling menarik adalah di Walter Samuel ya, dia berbicara tentang Tribunal akan selalu menjadi sepotong sejarah. Nah, terus dia bilang Nerazzurri seperti sebuah keluarga, dan kita sama-sama tahu bukan rahasia lagi bahwa Inter itu adalah kekeluarganya yang paling kuat dan paling bagus gitu loh. Nah, dia didatangkan dari Roma, AS Roma, dia ke Madrid, dari Madrid dia ke Inter, dan disitulah Inter benar-benar menjadi kokoh dan benar-benar kuat ya. Dan dia adalah salah satu pemain terbaik di Eropa ya untuk seorang back ya. Ini luar biasa. Ini dia bilang, Inter harus menunggu hingga akhir musim untuk mendapatkan hadiah mereka. Dan bagi Samuel itu tetap menjadi sesuatu yang berkesan dan bersejarah. Itu seperti Piala Dunia, dia menoleh ke belakang, kami bisa memenangkan ketiga kompetisi atau kalah dalam 2 minggu. Tim mempercayainya, bagi banyak dari kami yang memulai mencapai akhir karir. Jadi memang waktu Treble Winners itu kan pemain-pemain udah pada tua-tua ya, maksudnya udah 32, 33, jadi memang udah akhir karir ya. Kami berusaha keras dan untung bagi kami itu berjalan seperti yang kami harapkan. Bahkan jika tim lain berhasil melakukannya, kami akan selalu menjadi yang pertama. Itu adalah sesuatu yang membuat Anda bangga
hanya dengan membicarakan, kata Samuel. Terus ini yang paling menarik ya. Ketika saya berada di Real Madrid, saya sangat menderita. Suasananya berbeda, dan saya juga cedera pada kedua lutut saya. Di Inter itu seperti sebuah keluarga. Jadi ya nggak salah Matrix bilang bahwa di San Siro tidak akan ada pemain yang bisa menerima auranya seperti itu 80.000 orang. Nah, ini juga mungkin catatan juga buat Skriniar bahwa tidak akan mudah. Dia akan ada berada di PSG dan dia tidak akan mendapatkan suasana kekeluargaan seperti yang dia dapatkan di Inter, sahabat Bob ya. Jadi ini luar biasa. Semoga nanti Inter benar-benar bisa melalui melalui situasi keuangan ini cepat berlalu, terus juga Inter bisa meraih apa yang mereka kejar gitu, sahabat Bob ya. Jadi sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.